Baiklah, kita masuk untuk soal pertama, yaitu PT Garmen menghasilkan tekstil melalui departemen produksi, yaitu Departemen Pemintalan, Departemen Penyesuaian. Pada kedua departemen ini selalu dilakukan kegiatan inspeksi guna menjamin kualitas produk. Hasil inspeksi menunjukkan terdapat beberapa produk rusak dan hilang yang terjadi secara normal untuk kedua departemen tersebut. Berikut data produksi selama bulan Desember 2018. Dapat kita lihat pada tabel atau data produksi berikut, di mana PDP awal itu pada Departemen Pemintalan 500 unit dan Departemen Penyelesaian 600 unit. Tingkat penyelesaian Departemen Pemintalan yaitu 100%, 3/4, 1/5. Dan di Departemen Penyelesaian 100%, 2/3, dan 3/4. Kemudian produk masuk dalam prosesnya yaitu di Departemen Pemintalan 9.100 unit. Dan produk selesai ditransfer ke Departemen Finishing yaitu sebanyak 8.200 unit. Kemudian produk selesai ditransfer ke gudang itu belum diketahui. Kemudian PDP akhirnya yaitu di Departemen Pemintalan 900 unit dan di Departemen 310 unit. Tingkat penyelesaiannya yaitu 100%, 1/3, dan 1/6 di Departemen Pemintalan dan 100%, 1/7, 2/5 di Departemen Penyelesaian. Kemudian produk hilang akhirnya di Departemen Pemintalan 300 unit dan di Departemen Penyelesaian 200 unit. Kemudian produk rusak di Departemen Pemintalan 200 unit dan di Departemen Penyelesaian 50 unit. Produk hilang awal yaitu terdapat di Departemen Penyelesaian sebesar 50 unit. Harga pokok PDP awalnya yaitu harga produk selesai dari Departemen Finishing yaitu di Departemen Penyelesaian banyak 3.240. Kemudian bahan baku langsungnya di Departemen Pemintalan 645 dan di Departemen Penyelesaian 660. Biaya tenaga kerja langsung di Departemen Pemintalan 1.035 dan di Departemen Penyelesaian 470. Biaya overhead atau BOP itu di Departemen Pemintalan 110 dan di Departemen Penyelesaian 360. Kemudian beban produksi periode ini, di mana BBL-nya yaitu 18.200 di Pemintalan dan 16.300 di Penyelesaian. PTKL-nya yaitu 25.875 di Pemintalan, 24.150 di Penyelesaian. BOP-nya yaitu 17.500 di Pemintalan, 16.110 di Penyelesaian. Di mana diminta yaitu pertama buatlah laporan harga pokok produksi dengan metode FIFO. Kemudian buatlah jurnal untuk transaksi berikut. Pertama yaitu kita cari diagram arus persediaan. Di mana pertama itu Departemen Pemintalan, di mana PDP awalnya yaitu sebesar 500 unit dengan tingkat penyelesaian yaitu 100%, 3/4, dan 1/5. Dengan produk masuk dalam proses atau PDP-nya yaitu sebesar 9.100 unit. Kemudian produk hilang akhirnya 300 unit, produk rusaknya 200 unit, dan produk dalam proses belum selesainya itu 900 unit dengan tingkat penyelesaian 100%, 1/3, dan 1/6. Kemudian kita jumlahkan produk masuk dalam prosesnya yaitu dengan PDP awalnya yaitu 9.100 ditambahkan dengan PDP awal 500, maka totalnya yaitu 9.600. Kemudian kita kurangkan dengan produk hilang akhir 300 dan produk rusak 200. Kemudian juga kita kurangkan dengan produk dalam proses atau belum selesai sebesar 900. Maka didapatlah yaitu 8.200 untuk ditransfer ke Departemen Penyelesaian. Kemudian kita lihat pada diagram Departemen Penyelesaian yaitu di mana PDP awalnya 600 unit dengan tingkat penyelesaian 100%, 2/3, 3/4. Dengan produk selesai yang ditransfer dari Departemen Pemintalan ke Departemen Penyelesaian yaitu sebesar 8.200 unit. Dan produk hilang akhir di Departemen
penyelesaian 210 unit, produk rusaknya 50 unit, produk hilang awalnya 50 unit, dan produk dalam proses belum selesai 300 unit dengan tingkat penyelesaian 100%, 1/7, dan 2/5. Kemudian yaitu kita cari 8.200 itu produk yang ditransfer dari pemintalan ke penyelesaian dijumlahkan dengan PDP awal, yaitu totalnya 8.800. Kemudian kita kurangkan dengan 2.600 dan 50 produk rusak, 50 produk hilang awal, dan 350 produk dalam proses belum selesai. Maka kita dapatlah yaitu untuk ditransfer ke gudang atau barang jadi sebesar 8.090 produk langsung atau yang baik. Kemudian kita cari yaitu unit ekuivalen FIFO-nya, di mana dengan rumus yaitu produk selesai ditransfer, kemudian ditambah dengan PDP akhir dikali tingkat penyelesaian, kemudian dikurang PDP awal kali tingkat penyelesaian. Karena di soal terdapat produk hilang akhir dan produk rusak, maka kita tambahkan. Yaitu kita masukkan angka departemen pemintalan. Pertama yaitu unit ekuivalen untuk bahan baku langsung, di mana total produk selesai yang ditransfer yaitu 8.200, kita jumlahkan dengan PDP akhirnya 900 kali dengan tingkat penyelesaian pertama itu 100, kemudian kita kurang dengan PDP awalnya 100 dikali dengan 100%, terus kita jumlahkan dengan produk hilang akhir dan produk rusak, maka didapatlah UEBBL-nya itu 9.100. Kemudian UEBTKL-nya 8.200, kita jumlahkan dengan PDP 900, terus kita kalikan dengan tingkat penyelesaiannya 1/3. 1/3 yaitu sama dengan 33,3. Terus dikurang dengan PDP awal dikali dengan tingkat penyelesaiannya yaitu 1/4. 3/4. Kemudian kita jumlahkan dengan produk hilang akhir dan produk rusak, maka didapatlah UEBTKL-nya 8.625. Kemudian kita cari UEBOP-nya yaitu produk selesainya 8.200 ditambah dengan PDP akhir 900 dikali dengan tingkat penyelesaiannya 1/6. Kemudian kita kurang dengan PDP awal kali tingkat penyelesaiannya 500 dikali 1/5 ditambah produk hilang akhir dan produk rusak 300 dan 200. Maka didapatlah UEBOP-nya itu 8.750. Kemudian kita cari untuk departemen penyelesaian, yaitu UEBBL-nya yaitu 8.090, itu yang ditransfer untuk ke gudang yaitu 8.090 untuk produk selesai ditransfer dan 350 PDP akhirnya. Kita kalikan dengan tingkat penyelesaiannya yaitu 100%, kemudian kita kurang dengan PDP awalnya 600, terus kita kalikan dengan tingkat penyelesaian 100%, kita jumlahkan dengan produk hilang akhir dan produk rusak, maka didapatlah yaitu EBBL-nya 8.150. Kemudian untuk unit ekuivalen BTKL-nya yaitu 8.090, kita jumlahkan dengan PDP akhir 350 dikali dengan tingkat penyelesaiannya 1/7, terus kita kurang dengan 600 yaitu PDP awalnya, kita kalikan dengan tingkat penyelesaian 2/3, kemudian kita jumlahkan dengan produk hilang akhir dan produk rusak, maka didapatlah 8.050. Kemudian untuk UEBOP-nya yaitu 8.090, kita jumlahkan dengan 350 kali 2/5, kita kurang dengan 600 dikali 3/4, dan kita jumlahkan dengan produk hilang akhir 200 dan produk rusak 50, maka didapatlah untuk UEBOP-nya itu 8.090. Selanjutnya kita bikin yaitu untuk laporan harga pokok produksinya. Yang pertama itu kita tulis nama PT-nya itu PT Garmen. Laporan harga pokok produksi untuk Departemen Pemintalan dengan menggunakan metode FIFO untuk bulan yang berakhir 31 Desember 2018. Dimana yaitu pertama tulis itu data produksi. Produk dalam proses awalnya itu 500 unit dengan tingkat penyelesaiannya 100%, 3/4 dan 1/5. Kemudian produk masuk dalam prosesnya itu 9.100 unit
maka kita jumlahkan dapat 9.600 unit. Kemudian produk selesai ditransfer ke Departemen Penyelesaian 8.200 unit dan produk yang akhir 300 unit, produk rusak 200 unit, produk dalam proses akhir 900 unit. Dengan tingkat penyelesaiannya yaitu 100%, 1/3, 1/6. Makanya itu kita dapat pada tabel data produksi pada soal ini. Kemudian yang B-nya itu kita cari biaya yang dibebankan. Yang pertama yaitu biaya PDP awal sebesar 1.800. Itu kita dapat dari kita dapat dari soal. Itu jumlah dari total harga pokok PDP awal, yaitu 1.800. Kemudian yaitu beban produksi untuk periode ini. Yang pertama yaitu bahan baku langsung sebesar 18.200. Terus biaya tenaga kerja langsung 25.875 dan BOP-nya itu 17.500. Maka yaitu total biaya yang dibebankan yaitu 63.375. Terus kita masukkan juga unit ekuivalen yang kita cari tadi. Itu bahan baku langsung sebesar 9.100 dari yang kita cari untuk Departemen Pemintalan. Kemudian biaya tenaga kerja langsungnya 8.625 dan BOP itu 8.750. Kemudian kita bagi antara beban produksi dengan unit ekuivalennya. Sama yaitu 18.200 dibagi dengan unit ekuivalen 9.900, maka dapatlah 2. Kemudian 25.875 bagi 8.625 dapat 3. Kemudian 17.500 bagi 8.750 kita dapat ada 2. Jadi total yang dia dibebankan untuk beban produksi bagi unit ekuivalen yaitu 7. Kemudian untuk yang C yaitu biaya diperhitungkan. Yang pertama, biaya produk yang ditransfer ke Departemen Penyelesaian yaitu sebesar 8.200 unit. Dapat kita lihat pada diagram yang kita bikin tadi yaitu 8.200 unit, atau pada soal juga dapat yaitu produk selesai ditransfer ke Departemen Finishing yaitu 8.200 unit. Kemudian dengan biaya PDP awal 500 unit sebesar 1.800. Kemudian tambahan biaya yang diserap untuk bulan sekarang yaitu BBL 500 unit. Kita kalikan dengan tingkat penyelesaiannya yaitu untuk tingkat penyelesaian pertama yaitu 100%. Jadi kita cukupkan dan kita kurangkan yaitu 100% dikurang 100 itu dapat 0. Kemudian kita kalikan dengan beban produksi selama periode ini yang kita cari tadi itu 2. Maka didapat itu 0. Kemudian untuk BTKL-nya itu 500 unit kita kalikan dengan 100% kurang 3/4 atau 3/4 bisa disebutkan dengan 75%. Kemudian kita kalikan 3. Maka kita dapat yaitu 375. Kemudian BOP-nya yaitu 500 unit kita kalikan dengan 100% dikurang 1/5 atau bisa disebut juga dengan 80%. 100% kurang 80 maka dapatlah 20%. Jadi 500 unit dikali 20%. Kemudian dikali juga dengan 2 maka didapatlah 800. Kemudian kita jumlahkan antara biaya PDP awal dengan total tambahan biaya yang diserap selama bulan sekarang. Itu sebesar 1.175 maka didapatlah. Kemudian kita cari biaya produk untuk periode ini sebesar 8.200 unit. Kita kurangkan dengan biaya PDP awalnya yaitu 500
unit, kemudian kita kali dengan total biaya yang kita bebankan tadi sebesar 7. Maka kita dapat yaitu 53.900. Kemudian kita jumlahkan semuanya, biaya PDP awal, tambahan biaya, sama biaya produk untuk periode ini. Maka totalnya yaitu 56.875. Kemudian kita cari untuk biaya produk yang ditransfer Departemen Penyelesaian sebelum disesuaikan. Yang pertama yaitu biaya produk hilang akhir 300 unit. Produk hilang akhir 300 unit dapat kita lihat pada soal, kemudian kita kalikan dengan total biaya yang dibebankan, maka dapatlah 2.100. Kemudian biaya produk rusak normal 200 unit kita kali dengan total biaya yang dibebankan, maka dapat 1.400. Nah, total seluruhnya itu 3.500. Kemudian biaya produksi yang ditransfer ke Departemen Penyelesaian setelah disesuaikan yaitu 60.375. Itu dapat dari 56.875 dijumlahkan dengan 3.500, maka kita dapat 60.375. Ini setelah kita sesuaikan. Yang kedua yaitu biaya atas produk dalam proses akhir, yaitu sebesar 900 unit dapat kita lihat pada soal. Data produksi itu PDP akhirnya 900 unit kintalan. Kemudian kita cari BBL-nya yaitu 900 unit dikalikan dengan 100 tingkat penyelesaian yang pertama 100 kali 2. 2 datang dari beban produksi periode ini. Didapatlah yaitu 1.800. Kemudian BTKL-nya 900 unit dikali 1/3 atau 33,3 dikalikan dengan 3, maka didapatlah 900. Kemudian untuk BOP-nya 900 unit dikalikan 1/6 atau 16,67, kemudian dikali dengan 2, itu dapat 300. Kemudian kita jumlahkan, maka diperoleh total biaya yang diperhitungkan sebesar 3.000. Kemudian kita jumlahkan antara C1 yang kita cari 6375 dengan total biaya yang diperhitungkan, yaitu C1 tambah C2 6375 dapat dari biaya produksi yang ditransfer setelah disesuaikan dengan C2 atau total biaya yang diperhitungkan. Maka didapatlah yaitu 63.375. Kita lihat, kita bukti apakah sama dengan total yang biaya dibebankan. Kemudian selanjutnya yaitu kita cari laporan harga produksi untuk Departemen Penyelesaian dengan menggunakan metode FIFO untuk bulan yang berakhir 31 Desember 2018. Di mana yang pertama kita cari yaitu data produksi. Produk dalam proses awalnya yaitu 600 unit dengan tingkat penyelesaiannya 100%, 2/3 dan 3/4. Kemudian produk masuk dalam prosesnya itu sebesar 8.200 unit. Maka kita dapat yaitu 8.800 unit. Kemudian produk selesai ditransfer ke gudang itu sebesar 8.090 unit. Kemudian produk hilang awal 50 unit. Produk rusak 50 unit. Produk hilang akhir 260 unit. Dan produk dalam proses akhir yaitu 350 unit dengan tingkat penyelesaian yaitu 100%, 1/3 dan 1/6. Maka setelah kita jumlahkan didapatnya yaitu 8.800 unit. Kemudian selanjutnya yaitu kita cari untuk biaya yang dibebankan. Yang pertama itu biaya PDP awal. Dengan total biaya yaitu 407.30. Biaya yang dibebankan untuk penyelesaiannya itu kita dapat dari ini. PDP awalnya yaitu sebesar 407.30. Kemudian beban produksi untuk periode ini
Biaya yang diterima dari Departemen Pemintalan sebelum penjualan yaitu sebesar 60.375 dan unit ekuivalennya yaitu 8.200. Kemudian biaya produk yang hilang awal yaitu kita kurangkan 50. Kemudian biaya produk diterima dari Departemen Penyelesaian setelah penyesuaian yaitu dengan total 60.375 dan unit ekuivalennya yaitu 8.150 setelah dikurangkan dengan produk hilang awal. Maka didapatlah yaitu beban produksi bagi unit ekuivalennya 736 dengan total yaitu 740. 740 kita dapat dari 60.375 dibagi dengan 8150. Kemudian untuk bahan baku langsungnya itu dengan total biaya 16.300 dengan unit ekuivalen yang telah kita cari tadi yaitu 8.150. Dapat kita lihat pada unit ekuivalen yang kita cari tadi untuk UEBBL-nya. Kemudian biaya tenaga kerja langsung yaitu dengan total biaya 24.150 dan unit ekuivalennya 8.050. Kemudian BOP-nya yaitu dengan total biaya 16.170 dan unit ekuivalen 8.090. Setelah kita bagi antara beban produksi dengan unit ekuivalen maka didapatlah BBL-nya 2, PTKL-nya 3 dan BOP-nya 2. Maka total biaya dari keseluruhan ini yaitu 121.725 dan total beban produksi bagi unit ekuivalennya 14,4. Kemudian kita cari yaitu biaya diperhitungkan, di mana yang pertama yaitu biaya produk yang ditransfer ke Departemen Penyelesaian sebesar 8.090 unit dengan biaya PDP awal 600 unit yaitu sebesar 4.730 dan tambahan biaya yang diserap bulan sekarang atau selama periode ini yaitu BBL 600 unit dikalikan dengan tingkat penyelesaiannya yaitu 100 kurang 100 maka dapatlah 0 dikalikan dengan 2 maka hasilnya 0. Kemudian untuk BTKL-nya 600 unit dikalikan dengan tingkat penyelesaiannya 100% dikurang 2/3 atau 3,3 maka dan dikalikan dengan 3 maka didapatlah 600. Kemudian untuk BOP-nya yaitu 600 unit dikali 100% dikurang 3/4 atau 75 maka didapatlah 25. Kemudian dikalikan dengan 2 maka dapat hasil 300. Maka kita jumlahkan dari total tambahan biaya yaitu 900 unit. Kemudian kita cari itu biaya produk untuk periode ini yaitu biaya produk yang ditransfer ke Departemen Penyelesaian dikurang dengan biaya PDP awal kemudian dikalikan dengan total biaya yang dibebankan yaitu 14,4 maka didapatlah yaitu 107,856. Kemudian setelah dijumlahkan semuanya maka didapatlah biaya produk yang ditransfer ke gudang yaitu sebesar 113.486. Kedua yaitu biaya atas produk dalam proses akhir 350 unit. Biaya yang diterima dari Departemen Pemintalan 350 dikali 7,40 maka didapatlah yaitu 2.590. Kemudian untuk BBL-nya yaitu 350 unit dikalikan dengan tingkat penyelesaian 100% kali 2 maka dapat 700. Kemudian BTK-nya 300 unit dikali 1 kali 3 maka dapatlah 150. Kemudian BOP 300 dikali 2/5 kali 2 maka dapatlah 280. Maka kita totalkan biaya yang diperhitungkan yaitu 3.720. Kemudian setelah kita dapat 1 dan 2 yaitu C1 dan 2 kita jumlahkan yaitu 113.486 dijumlahkan dengan 3.720 maka didapatnya 117.206. Kemudian kita bikin
ayat jurnalnya yaitu jurnal untuk mencatat bahan produksi pada Departemen Permintaan. Pertama itu PBDP atau persediaan barang dalam proses pada Departemen Permintaan sebesar 61.575 dengan dikreditkan yaitu BBL-nya 18.200, BTKL-nya 25.008 dan BOP-nya itu 17.500. Kita dapat dari tabel yang kita kerjakan tadi. Di 63. Kemudian yang kedua, jurnal untuk mencatat harga pokok Departemen Permintaan ke Departemen Penyelesaian, di mana didebitkan yaitu persediaan barang dalam proses untuk Departemen Penyelesaian sebesar 6375 dan dikreditkan PBDP persediaan barang dalam proses untuk Departemen Permintaan 60.375. Yang ketiga yaitu jurnal untuk mencatat beban produksi pada Departemen Penyelesaian, didebitkan yaitu persediaan barang dalam proses untuk Departemen Penyelesaian 56.620 dan BBL-nya 16.300, BTK-nya 24150, BOP-nya 16.170. Dan yang terakhir yaitu kita bikin jurnal mencatat transfer harga pokok barang jadi ke gudang dengan debitkan persediaan barang jadi 113.486 dan persediaan barang dalam proses Departemen Penyelesaian yaitu 113.486. Kita dapat dari sini. Sekian itulah jawaban untuk soal yang pertama.